Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, salah seorang tokoh yang ini diusung dari 3 partai, Nasdem, Demokrat, PKS, supaya Pak Anies maju di Pilpres 2024. Namun kalau kita lihat perkembangan terakhir, teman-teman, Pak Anies ini dideklarasikan dari PKS, diusung menjadi calon presiden. Kemudian dari Demokrat ini belum mendeklarasikan. Yang kemarin informasinya akan dideklarasikan bersama pasangannya. Siapa pasangannya? Ya tentu Pak Anies sendiri yang mengetahuinya, karena 3 partai ini sudah menyerahkan urusan capres kepada Pak Anies Baswedan. Walaupun teman-teman pihak Demokrat ini mengusulkan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Namun kalau kita lihat di berbagai lembaga survei, pasangan Anies AHY ini ternyata unggul di berbagai lembaga survei. Artinya peluang AHY untuk mendampingi Anies ini cukup besar, teman-teman. Kemudian teman-teman, ada satu hal yang cukup menarik yang ini menjadi pembahasan publik juga, di mana dalam Pilpres 2024 nanti Pak Anies akan mengusung tagline Jakarta, yaitu sukses Jakarta, sukses Indonesia. Ini juga dikritisi oleh lawan politik. Suksesnya yang mana Anies Baswedan ketika memimpin DKI Jakarta? Jadi dipertanyakan. Tetapi kalau kita melihat secara real bahwa ketika Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta, banyak kemajuan-kemajuan yang ditorehkan Pak Anies Baswedan. Di tengah pada waktu itu Pak Anies menghadapi pandemi COVID-19. Ini kan luar biasa tantangannya. Tetapi Pak Anies cukup sukses ketika beliau menjadi gubernur DKI Jakarta. Nah, kali ini teman-teman coba kita lihat pandangan dari PKS ketika Pak Anies Baswedan mengambil slogan yaitu sukses Jakarta, sukses Indonesia. Kita baca berita dari Detik News, teman-teman. PKS nilai wajar Anies pakai slogan sukses Jakarta, rekam karyanya jelas. Bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan menggunakan slogan sukses Jakarta untuk Indonesia yang merupakan tagline Pemprov DKI Jakarta saat ini. Saat bicara di hadapan kader PKS, Ketua PKS Mardhani Alisera menilai slogan itu pas dipakai Anies Baswedan. Wajar Mas Anies sukses di Jakarta, kampanye yang baik, kontestasi karya dan gagasan, kata Ketua DPP PKS Mardhani Alisera kepada wartawan Selasa 28 Februari 2023. Menurut Mardhani, Anies telah membuktikan kinerja sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun. Mardhani mengatakan PKS bahagia mendukung Anies Baswedan. Melihat apa yang dikerjakan, lihat apa yang sudah dikerjakan, rekam jejak dan rekam karya Mas Anies jelas, katanya. PKS bahagia dukung Mas Anies, sambung Ketua Timses Anies Sandaga di Pilkada DKI 2017 ini. Menurut Mardhani, slogan sukses Jakarta untuk Indonesia pas digunakan Anies karena menunjukkan kesuksesan Anies mengurus Jakarta. Dia menyebut Jakarta menjadi etalase bagi yang hendak melihat prestasi Anies selama 5 tahun menjadi gubernur. Pas dan mudah dipahami, Jakarta jadi etalase untuk rakyat melihat prestasi Mas Anies, katanya. Anies Baswedan akan menggunakan slogan sukses Jakarta untuk Indonesia untuk menatap pemilu 2024. Slogan tersebut ialah tagline yang saat ini dipakai Pemprov DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Anies saat pidato di Apel Siaga PKS 2023 yang digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu 26 Februari 2023 kemarin. Kini saatnya kita melangkah ke jenjang berikutnya, seperti tagline Pemprov DKI Jakarta yang baru beberapa bulan ini digunakan. Tagline-nya berbunyi sukses Jakarta untuk Indonesia. Nah, itu teman-teman terkait tagline yang dipakai Pak Anies Baswedan, sukses Jakarta untuk Indonesia, melangkah di pemilu 2024. Ini saya pikir tagline yang cukup bagus. Kenapa begitu? Seperti yang disampaikan oleh Mardhani Alisera bahwa Pak Anies ketika memimpin DKI Jakarta cukup sukses. Jadi tidak salah memang kalau Anies Baswedan memakai tagline seperti itu, karena Pak Anies sendiri juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jakarta adalah etalase Indonesia
siapa yang memimpin Jakarta berpeluang untuk bisa juga menang di gelaran Pilpres 2024. Merujuk kepada Pak Jokowi yang kemarin juga menjadi Gubernur DKI Jakarta, akhirnya menang di Pilpres 2014-2019. Apakah Pak Anies Baswedan akan mengulang kesuksesan seperti Jokowi? Ini mungkin bisa terjadi, teman. Karena Pak Anies ini sudah punya koalisi yang juga cukup kuat, yaitu Nasdem, Demokrat, PKS, dan di luar partai itu ada Partai Umat yang kemarin juga mendukung Anies Baswedan maju di 2024. Jadi peluang kan Anies untuk menang juga cukup besar. Di samping peluang kan menang dari Ganjar Pranowo juga cukup besar. Dan semua memang perlu diuji teman dalam gelaran Pilpres. Siapa sebenarnya yang banyak didukung oleh warga masyarakat Indonesia? Apakah Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo atau Puan Maharani? Dan kemudian kalau kita lihat terkait calon presiden tentu tidak lepas dari rekam jejak. Rekam jejak seorang calon presiden, misalkan Anies Baswedan punya rekam jejak yang jelas ketika beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta. Banyak program-program yang sudah sukses digelar Pak Anies Baswedan, walaupun tantangannya cukup berat, seperti Formula E yang tidak banyak didukung oleh pemerintah pusat. Buktinya ketika meminta supaya brand usaha milik negara mensponsori atau berinvestasi atau ikut ambil bagian, tetapi itu tidak dilakukan oleh BUMN. Artinya bahwa pemerintah pusat ini kelihatannya tidak mendukung atau ogah-ogahan mendukung gelaran Formula E seperti kemarin. Tetapi dengan keuletan Pak Anies Baswedan, ternyata kegiatan Formula E itu berjalan dengan baik. Nah, itu bentuk dari rekam jejak dan tantangannya cukup besar. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode, kita lihat perkembangannya selama 2 periode 10 tahun. Nah, kita juga bisa bandingkan misalkan Puan Maharani, teman ya, ketika menjadi Ketua DPR, kira-kira apa prestasi dari Puan Maharani? Ini juga bisa diukur. Karena itu, warga masyarakat nanti di Pilpres 2024 bisa menentukan sikap siapa sebenarnya calon presiden yang dikehendaki oleh warga masyarakat. Apakah Anies, apakah Ganjar, atau Pak Prabowo, atau bukan, atau bahkan Puan Maharani. Semua tergantung dari pilihan masyarakat. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.